Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan lahir maupun batin. Kita kembali bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7. Selamat bergabung. Materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini adalah teks deskripsi. Kompetensi dasar yang kita belajarkan ada dua kompetensi sekaligus, yaitu KD 3.1 dan 4.1. 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 4.1 menentukan isi teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dan menentukan isi teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Alur pembelajaran. Hanya ada 3 aktivitas pada kegiatan kita kali ini. Aktivitas yang pertama adalah pemahaman konsep. Kemudian dilanjut dengan aktivitas yang kedua, membaca model mengidentifikasi informasi dan menentukan isi teks deskripsi. Kemudian aktivitas yang ketiga, penugasan mengidentifikasi informasi dan menentukan isi teks deskripsi. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, yakni pemahaman konsep. Informasi penting yang ada pada teks deskripsi. Apa saja kita lihat? Objek yang dideskripsikan itu apa? Jadi di sana informasi penting yang pertama adalah tentang objek yang dideskripsikan. Yang kedua, apa tujuan teks deskripsi itu? Jadi informasi yang kedua adalah tujuan teks deskripsi dari objek yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian yang ketiga, apa saja pokok perincian pada tiap-tiap paragrafnya. Yang diperinci dari objek itu apa saja. Untuk lebih mudahnya, kita lihat nanti bagian dari gagasan pokok paragraf. Selanjutnya, atau informasi penting yang keempat adalah bagaimana perasaan penulis yang tergambar pada teks yang ada. Sesungguhnya di sini nanti adalah objek berkaitan dengan kesan yang diperoleh oleh penulis teks deskripsi tersebut. Penjelasan informasi penting yang terdapat pada teks deskripsi. 1. Jenis informasinya adalah objek. Penjelasannya, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. 2. Tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat pendengar mengalami apa yang dideskripsikan. 3. Perincian gagasan pokok tiap paragraf. Gagasan yang menjadi inti atau dasar informasi yang digambarkan pada tiap-tiap paragraf. Gagasan inti ini berada pada kalimat utama. Gagasan inti inilah yang dijelaskan atau diperinci pada kalimat-kalimat lain pada paragraf yang sama. 4. Perasaan terhadap objek. Karena gambaran yang ada di teks deskripsi bersifat personal atau subjektif,
maka muncul perasaan atau kandungan emosi atau sikap dari penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Misalnya, bangga, kagum, prihatin, menyayangkan, kasihan, terenyuh, dan sebagainya. Ini contoh nanti format mengidentifikasi informasi dan menentukan isi teks deskripsi. Ini format yang kita pakai nanti di dalam mengidentifikasi dan menentukan isi teks deskripsi, nama, nomor absen, kelas, kemudian judul teks deskripsi kamu tulis di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian ada poin A dan poin B. Poin A, mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Nomor 1, hal yang dideskripsikan objek seperti yang sudah kita paparkan di bagian sebelumnya tadi. 2, tujuan. 3, perincian tiap paragraf. Dan yang keempat, perasaan terhadap objek. Kamu tulis hasil identifikasi pada kolom yang sudah tersedia. Ini untuk poin A, mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Selanjutnya adalah yang B, menentukan isi teks deskripsi. Satukan hasil identifikasi mulai nomor 1, 2, 3, dan 4 di atas dalam satu paragraf. Apa yang kamu masukkan di bagian B ini berasal dari bagian A, 1, 2, 3, dan 4. Inilah merupakan rangkuman untuk menentukan isi teks deskripsi. Saya kira ini terlalu gampang, terlalu sederhana, sehingga insya Allah dengan mudah kalian bisa melaksanakan aktivitas berikutnya. Kita masuk pada aktivitas yang kedua, mencermati model mengidentifikasi informasi dan menentukan isi teks deskripsi. Kita baca dahulu untuk bacaan yang ada. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih, bergradasi abu-abu, dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona, semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, setelah kita membaca model atau contoh teks deskripsi tadi, sekarang mari kita berlatih, kita cermati ya. Kita berlatih untuk mengidentifikasi informasi dan menentukan isi teks deskripsi dengan menggunakan format yang tadi sudah kita lihat pada paparan sebelumnya. Nama, nomor absen silakan diisi sendiri sesuai dengan nama kalian, kelasnya diisi juga. Judul teks deskripsi, judulnya tadi adalah yang kita baca tadi adalah Parangtritis nan indah. A. Mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Kita lihat untuk objeknya ya. Nomor 1 objek. Objeknya adalah Pantai Parangtritis. Tujuannya menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Kemudian yang ketiga, perincian tiap paragraf. Paragraf ke-1 berisi nama dan lokasi objek yang dideskripsikan. Paragraf kedua berisi memerinci kondisi fisik Pantai Parangtritis yang memesona. Paragraf ketiga
berisi pendeskripsian kemolekan pantai Parangtritis di sore hari. Paragraf keempat, berisi ramainya pengunjung pantai Parangtritis. Nah, sekarang dapat kita lihat bahwa hasil identifikasi tiap-tiap paragraf 1, 2, 3, dan 4, sesungguhnya itu adalah penentuan gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Yang keempat, perasaan terhadap objek. Kita lihat pada bacaan tadi, bagaimana perasaan atau sikap penulis terhadap objek yang ditulisnya atau yang dideskripsikannya itu. Ini hasilnya adalah penulis bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Ini untuk poin A, mengidentifikasi informasi teks deskripsi sudah selesai kita laksanakan. Berikutnya yang B adalah menentukan isi teks deskripsi. Jika bagian A mengidentifikasi informasi teks deskripsi sudah selesai kita laksanakan, berarti langkah yang kedua yang B ini hanya sifatnya menyatukan apa yang ada di bagian A tadi. Kita jadikan satu untuk menjadi semacam rangkuman. Ini merupakan paragraf menentukan isi teks deskripsi. Kita masukkan. Objek yang dibicarakan pada teks berjudul Parangtritis nan indah ini adalah pantai Parangtritis. Tujuannya adalah menggambarkan keindahan objek tersebut. Gambaran perinciannya seperti berikut ini. Paragraf ke-1 berisi nama dan lokasi objek yang dideskripsikan. Paragraf kedua berisi pemerincian kondisi fisik pantai Parangtritis yang memesona. Paragraf ketiga berisi pendeskripsian kemolekan pantai Parangtritis di sore hari. Paragraf keempat berisi ramainya pengunjung pantai Parangtritis. Perasaan terhadap objek dalam teks ini adalah menunjukkan kebanggaan penulis terhadap keindahan pantai Parangtritis. Nah, ini contoh bagaimana kita mengidentifikasi informasi dan sekaligus menentukan isi teks deskripsi. Ini tadi masuk pada aktivitas yang ketiga, yaitu mengidentifikasi informasi dan isi teks deskripsi. Kita masuk pada aktivitas yang ketiga, berupa tugas mandiri, waktu yang tersedia 50 menit. Silakan membaca teks deskripsi berjudul Pesona Pantai Senggigi di buku Bahasa Indonesia kelas 7 SMP atau MTS, terbitan Kemendikbud tahun 2016, halaman 12 sampai dengan 14. Atau bisa juga mengunduh satu teks deskripsi di laman internet. Identifikasilah informasi dan tentukan isi teks deskripsi tersebut. Gunakan format yang sudah ditentukan sebagaimana slide sebelum ini. Hasil pekerjaan silakan dikirim ke email atau surel dengan alamat yang tercantum di WhatsApp grup kelas, dapat berupa ketikan atau tulisan tangan. Selesai dan terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semua yang tersaji memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk para peserta didik. Jaga diri baik-baik dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir maupun batin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.